mengadakan sidang pertamanya Pancasila pada tanggal 29 secara Mei sistematik hingga Juni disampaikan pertama kali 1945. oleh Insinyur Bentuk Soekarno merumuskan di depan falsafah sidang dasar negara bagi negara BPUPKI Indonesia. pada tanggal BPUPKI 1 ini Juni beranggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. 1945. Haji Manwedi pada tanggal Oleh 1 Bung Juni Karno dinyatakan 1945. bahwa Bung Pancasila Karno merupakan mendapatkan filosofi giliran untuk menyampaikan Chevron gagasannya tentang dasar suatu negara Indonesia fundamen, merdeka. filsafat pikiran Insinyur yang Soekarno sedalam-dalamnya berpidato 5 dasar merupakan negara. landasan 1. atau dasar bagi Kebangsaan negara Indonesia. merdeka 2. yang akan Internasionalisme didirikan. atau perikemanusiaan. Begitu pentingnya 3. kedudukan Pancasila Mufakat dan bagi bangsa demokrasi. Indonesia dalam 4. hidup Kesejahteraan bermasyarakat, sosial. berbangsa, dan 5. bernegara, Ketuhanan yang Maha Esa. sehingga gagasan Kemudian dasar Insinyur yang berisi Soekarno menyampaikan konsep, nama yang prinsip, tepat dan untuk kelima dasar negara nilai yang yang terkandung disampaikan. dalam Pancasila Nama harus kelima berisi dasar itu kebenaran adalah yang tidak Pancasila. disangsikan. Hai semuanya, saya Yuliani dari Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi kelas C, ingin memaparkan materi yang berjudul Kesaktian Pancasila. Let's study. Yang pertama yaitu tidak ada kontra-revolusi Pancasila bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 45 pada sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Lalu, pada tanggal 30 September 1945 adalah awal dari gerakan 30 September atau G30 SPKI. Pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Berdasarkan sejarah lahirnya Pancasila di atas, maka dapat diambil sebuah benang merahnya, yaitu bahwa berdirinya bangsa Indonesia dan lahirnya Pancasila merupakan keinginan bersama yang didasari atas kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme yang sudah banyak memberikan penderitaan terhadap bangsa ini. Sehingga lahirnya Pancasila bukan merupakan hasil dari setiap golongan, kelompok, agama, dan suku, atau tidak mengatasnamakan agama masing-masing, melainkan didasari atas tujuan kuat untuk kehidupan sejahtera dan mandiri bangsa ini. Bukti Pancasila mempersatukan bangsa. Pancasila merupakan sebuah julukan dari 5 dasar kehidupan dan pandangan masyarakat sebagai warga negara. Dan sebagai warga negara harus wajib mendukung dan mampu mengkondisikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai pandangan hidup. Bukti Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat mengenai implementasi Pancasila dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keberagamaan dan multikulturalisme dalam hal persatuan dan kesatuan. Hal tersebut juga mencabang dalam hal perundang-undangan nasional, dikarenakan UU adalah hal dari implementasi Pancasila sebagai filsafat ideologi negara secara sah. Berikut beberapa bukti kesaktian Pancasila. Pancasila tidak membeda-bedakan perbedaan yang terjadi pada bangsa Indonesia, sebut saja perbedaan suku, ras, etnis, agama, dan budaya. Bagi Pancasila, semua itu adalah bagian dari keistimewaan bangsa Indonesia, di mana negara-negara lain tidak memiliki keistimewaan tersebut. Di samping itu, Pancasila diyakini bisa memberikan persoalan-persoalan bangsa baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Komunisme menganggap agama sebagai sesuatu yang menghalangi setiap kegiatan mereka, terutama berkaitan dengan penguasa suatu negara. Tentunya, pemahaman ini sangat tidak relevan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengharuskan segala tindakan kita sesuai dengan agama. Oleh karena itu, komunisme tidak bisa hidup di Indonesia karena sangat bertentangan dengan dasar negara yang telah tertanam kuat di Indonesia sejak era proklamasi, yaitu Pancasila. Membangun nilai Pancasila. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut yaitu 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kausa prima, sangkaan paraning jumani, asal dan tempat kembali kejadian. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung arti kesadaran
bersikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Nilai kemanusiaan berarti menempatkan manusia pada posisi penting sebagai khalifah dengan menjunjung keadaban dan menghindari kebiadaban. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme, patriotisme, menjunjung wawasan kebangsaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, mengakui perbedaan sebagai kenyataan dan kekayaan bangsa yang mengandung keunggulan. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai kerakyatan berarti mengakui bahwa rakyatlah sesungguhnya yang memiliki kedaulatan tertinggi dan mempercayakan pada wakil-wakilnya dalam pelaksanaan. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Poin yang kelima yaitu bagaimana Pancasila tetap kukuh di era globalisasi. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan ada kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Oleh karena itu, perlu dimarakkan implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi seperti 1. Memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Yang kedua, membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan atau pembelajaran yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah Pancasila yang saat ini diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN dengan penekanan pada teori dan praktik. Yang ketiga, implementasi Pancasila akan lebih mudah pada praktik bernegara, misalnya pengambilan kebijakan-kebijakan berpolitik. Pancasila bisa memberikan solusi di tengah adanya beragam ideologi seperti sosialis dan liberal, serta di tengah usaha politik oleh agama, etnik, dan kepentingan. Thanks for watching, semoga bermanfaat.